Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Ini merupakan materi IPA kelas 9 semester 1. Pada bab ini kita akan mempelajari 5 hal. Yang pertama tentang pembelahan sel, yang kedua tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki, yang ketiga tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Selanjutnya yang keempat tentang siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Ini hanya dapat dialami oleh wanita saja ya. Yang terakhir atau yang kelima tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia. Sebelum kita belajar lebih lanjut, karena yang kita belajar tentang sistem reproduksi pada manusia ini merupakan suatu bagian yang tabu bagi sebagian orang. Nah, yang perlu kita tekankan di awal adalah tujuan kita adalah supaya kita tahu, paham, dan kita lebih berhati-hati menjaga organ reproduksi kita agar kita tidak terkena penyakit. Jadi kita tidak perlu malu-malu atau berpikiran yang macam-macam. Yang pertama, kita akan membahas tentang pembelahan sel. Apa itu pembelahan sel? Secara umum, pembelahan sel diartikan sebagai proses yang membagi satu sel induk menjadi 2 sel anak atau lebih. Apa maksudnya? Oke, kita lihat gambar ini contohnya ya. Anggap ini misalkan satu buah sel. Satu sel ini dalam tubuh makhluk hidup akan selalu membelah. Apa tujuannya membelah? Ya, biar kita makin banyak. Oke, satu sel ini bisa membelah menjadi 2 sel yang sama. Sel ini kita sebut sebagai sel anakan. Masing-masing sel anakan juga bisa membelah menjadi 2 sel anakan yang baru, sehingga nanti akan kita peroleh 4 sel anakan. Keempat sel anak ini masing-masing juga bisa membelah yang jumlahnya makin lama akan semakin banyak. Ini terjadi pada semua makhluk hidup selama dia hidup. Cuma makin lama makin usianya semakin tua, kemampuan membelahnya akan semakin kecil. Contohnya orang tua, semakin tua maka sel-sel tubuhnya semakin melambat membelahnya. Prosesnya juga akan terjadi semakin lambat. Terus apa tujuan dari sel itu membelah? Ya, tujuan sel membelah adalah yang pertama, yaitu untuk pertumbuhan. Apa pengertian pertumbuhan? Iya betul, pertumbuhan secara biologi diartikan sebagai proses penambahan ukuran yang tidak bisa kembali lagi. Contohnya tambah tinggi. Tujuan sel yang kedua, maksudnya tujuan pembelahan sel yang kedua adalah untuk perbaikan. Apa yang diperbaiki? Yaitu yang diperbaiki adalah sesuatu yang rusak, contohnya luka. Nah, tujuan yang ketiga adalah reproduksi. Pembelahan sel dengan tujuan reproduksi ini terjadi pada sel-sel kelamin. Kalau pada anak laki-laki kita sebut sebagai sperma, dan pada perempuan kita sebut sebagai sel telur, yang kalau terjadi fertilisasi atau pembuahan maka akan menghasilkan janin yang ada di dalam perut ibu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis pembelahan sel. Ada 2 jenis pembelahan sel, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Apa perbedaannya? Nah, adapun perbedaannya adalah pada pembelahan mitosis akan menghasilkan 2 sel anakan, sedangkan pada pembelahan meiosis hanya akan menghasilkan 4 sel anakan. Perbedaan yang kedua yaitu pada pembelahan mitosis sel anak identik dengan sel induknya, sedangkan pada pembelahan meiosis sel anak tidak identik dengan sel induknya. Mengakibatkan pada pembelahan mitosis ini perbedaan yang ketiga yaitu kromosom sel anak sama dengan sel induknya, yaitu diploid atau 2N. Sedangkan pada pembelahan meiosis kromosom sel anak itu setengah dari sel induknya atau haploid atau N saja, atau biasa disebut sebagai pembelahan reduksi. Kemudian perbedaan yang keempat terjadi untuk pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh, dapat proses pertumbuhan, perbaikan, reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual jika pada tumbuhan itu biasanya seperti stek, kalau pada binatang itu seperti bintang laut.
Bila salah satu tangan bintang laut dipotong, maka potongan tersebut akan bisa menjadi bintang laut yang baru. Sedangkan perbedaan yang keempat untuk pembelahan meiosis yaitu terjadi pada sel kelamin dalam proses reproduksi seksual. Ini terjadi pada sel telur dan sel sperma. Nah, itulah perbedaan dari pembelahan mitosis dan meiosis. Sekarang kita akan membahas prosesnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang proses pembelahan mitosis. Proses pembelahan mitosis mengalami 4 tahap. Yang pertama, tahap profase, kedua metafase, ketiga anafase, dan yang keempat adalah telofase. Nah, sekarang kita akan membahas tahapan pertama pembelahan mitosis, yaitu tahap profase. Perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah pembelahan profase. Ini adalah intinya dan ini adalah sentrosom. Nah, perhatikan gambar. Pada tahap profase ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama, benang-benang kromatin menebal, memadat, membentuk kromosom. Yang kedua, membran inti pada proses profase ini mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau menjadi fragmen. Akibatnya apa? Akibatnya ketika dia rusak, ketika dia menjadi bagian-bagian kecil, si kromosom yang ada di dalam inti ini bisa keluar. Yang ketiga yang terjadi adalah sentrosom membelah hingga menjadi 2 pasang dan memisah menuju kutub yang berlawanan. Sepasang menuju ke atas dan sepasang lagi menuju ke bawah. Kemudian mereka terhubung dengan yang namanya gelembong pemisah atau benang spindel seperti ini ya, yang nantinya berfungsi menarik kromosom. Itulah tahapan yang pertama pada tahapan pembelahan sel mit. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap metafase. Nah, karena sudah membran intinya itu sudah hilang, maka si kromosom sudah bebas, tidak lagi di dalam inti, tetapi sudah berada di luar inti. Pada tahap metafase, satu hal utama yang terjadi adalah sentrosom sudah di kutub. Yang satu berada di kutub atas, yang satu di bawah. Kemudian yang terjadi dengan kromosom-kromosomnya adalah dia berjejer di tengah, persis berada di tengah-tengah, yang disebut sebagai bidang pembelahan. Kenapa disebut sebagai bidang pembelahan? Karena garis inilah nanti tempat sel membelah, ya. Si kromosom sudah berjejer di sana, berarti artinya dia sudah bersiap untuk membelah. Maka yang perlu dilakukan adalah si kromosom ini akan membelah terlebih dahulu. Lanjut proses yang ketiga, yaitu proses anafase. Perhatikan lagi gambarnya ya, perhatikan. Nah, si kromosom yang tadi berjejer di tengah-tengah sekarang dia ditarik oleh sentrosomnya. Sentrosom yang atas menarik ke atas, sedangkan sentrosom yang bawah menariknya ke bawah sehingga kromosomnya terpisah. Sebagian pergi ke atas dan lagi pergi ke bawah. Nah, ini terjadi istilahnya kromatid. Kromatid yaitu saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Ada yang menuju atas dan ada yang menuju ke bawah. Proses yang terakhir pada pembelahan mitosis yaitu adalah proses telofase. Nah, kromosom yang telah membelah tadi terpisah ya, satu ke atas, satu ke bawah, maka mulai dibungkus oleh membran inti. Masing-masing ada di sel yang di atas dan masing-masing berada di bawah, yang nantinya akan dihasilkan 2 sel dengan 2 buah inti. Kromosom mulai merenggang lalu berubah menjadi kromosom mulai merenggang lalu akan berubah lagi menjadi benang-benang kromatin. Berikutnya yang terjadi adalah terbentuknya cincin pembelahan. Yang manakah cincin pembelahan itu? Yaitu berupa lekukan-lekukan ini. Nah, di lekukan inilah ya, kemudian sel akan membelah. Sel akan terbagi menjadi 2 bagian, satu sel ada di atas, satu sel ada di bawah. Persis sama seperti induknya dengan jumlah kromosom yang sama. Inilah tahapan-tahapan pembelahan mitosis ya. Selanjutnya tugas kali ini adalah ceritakan kembali mengenai pembelahan mitosis menggunakan bahasamu sendiri, ditulis di buku tulis ya. Kumpulkan dengan cara difoto dan dikirim ke kelas Edmodo pada kolom komentar di bawah postingan guru. Demikianlah pembelahan sel bagian pertama. Sampai ketemu lagi kita di bagian yang kedua yaitu pembelahan meiosis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.